Manuke suarane jos tenan. Selamat pagi teman-teman. Mumpung libur jadi hari Minggu, jadi kami kali ini mencoba akan berangkat menuju ke Selo Boyolali. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengunjungi daerah Selo. Jadi Selo itu berada di wilayah di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Jadi suasana di sana sangat dingin sekali dan cukup asri, dan kita bisa melepas pandangan di sana karena di pegunungan di sana serba hijau. Nah, kami berangkat dari rumah di Widomartani jam 7:20-an dari rumah. Nah, sebetulnya jalur dari Jogja menuju ke Selo, jadi ada dua jalur yang utama. Nah, yang pertama kita bisa lewat dari Jogja menuju ke Muntilan, terus dari Muntilan menuju ke Ketep. Nah, terus dari Ketep tinggal menuju ke Selo, tinggal beberapa kilo. Nah, itu jalur yang besar, jadi yang cukup lebar jalannya, dan kalau kita lewati di siang maupun malam menurut saya juga cukup aman. Nah, terus yang kedua, yang jalur utama juga yang bisa kita lewati itu adalah dari jalur dari Jogja menuju ke Klaten, terus dari Klaten menuju ke Boyolali, terus dari Boyolali melalui Cipogo. Nah, dari Cipogo tinggal menuju ke Selo. Nah, itu dua jalur yang utama ya. Nah, namun pagi hari ini saya akan mencoba dari rumah kami, jadi menuju jalur yang jalur dalam ya. Jadi dari Jogja Widomartani kita arah Manisrenggo, terus dari arah Manisrenggo kita menuju ke pedesaan di daerah Klaten, terus tembusnya di Boyolali. Nah, nanti tembusnya di Cipogo, teman-teman. Saya prediksi jadi sepanjang jalan dari rumah kami menuju ke Cipogo itu nanti akan jalannya sempit, dan kami akan melalui perkampungan, dan mungkin ada beberapa ruas jalan itu juga masih rusak dan diperbaiki. Jadi karena kami dulu pernah menuju ke Girpasang, itu jalannya rusak parah sekali, teman-teman. Namun di sisi lain karena jalurnya ini sepi, dan saya ingin mengerti jalur yang saya lewati ini kira-kira seperti apa, dan sebagai alternatif saja. Jadi jalurnya karena sepi, dan mudah-mudahan juga kami lancar sampai ke Selo. Nah, kalau dari prediksi perjalanan kurang lebih jaraknya sekitar 53 kilo, dan kami tempuh nanti di 1 jam 38 menit kalau dari map ya. Nah, hampir sama sebetulnya kalau kita melalui jalur yang alternatif yang satu, jadi menuju Muntilan, maupun dari Jogja menuju ke Klaten Boyolali juga mirip-mirip waktunya. Tapi kami kali ini akan mencoba berangkat menuju jalur yang sepi dan melalui jalur perkampungan. Barusan kami berangkat dari Jogja, jadi kami bertiga. Jadi ada saya, Pak Narto, dan Gopal. Jadi Pak Narto pakai PCX dan Gopal pakai KLX 230 atau KLX 150 gitu. Nah, saya mencoba pakai Yamaha FZ1. Jadi walaupun jalannya berliku, tapi saya akan mencoba jalur pedesaan atau jalur perkampungan ini, dan kami akan menikmati perjalanan ini. Nah, beberapa ruas jalan memang kelihatan rusak ya teman-teman ya. Mungkin karena daerahnya cukup masuk, jadi penanganan perbaikan jalan ini sedikit agak lama.
Nah, ini sekarang posisinya berada di Klaten di bagian timur. Nah, ini kami sudah mendekati ke arah Boyolali, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, jadi banyak sekali pohon-pohon di sepanjang jalan ini. Jadi di kiri dan di kanan, dan ini jalannya juga cukup bagus, teman-teman. Walaupun beberapa tadi jalan yang kami lalui rusak ya, tapi di sepanjang perkampungan ini jalan juga masih cukup bagus. Akhirnya kami udah sampai di jalur besar ini, teman-teman, dari Boyolali. Kita sudah masuk di daerah Cepogo. Nah, kalau di daerah Cepogo ini jalannya udah cukup halus, jadi cukup bagus. Nah, ini pun juga alternatif ya. Jadi kalau orang dari Solo menuju ke Magelang, jadi mereka bisa lewat jalur dari Boyolali menuju ke Cepogo, dan Cepogo jadi menuju ke Ketep, dan akhirnya turun menuju ke Magelang. Nah, sebentar lagi kami udah sampai, teman-teman. Jadi di daerah Selo, dan nanti saya akan menunggu. Jadi Sherlock lokasi yang di mana teman-teman akan ngumpul di sana. Jadi Pak Erwin, Pak Arif, dan Mas Bito, jadi mungkin sudah duluan ya sampai di sana. Kalau beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, jadi kami udah juga sempat ke sini, ke Selo. Jadi pada saat puasa dulu, jadi kita buka bersama dan beberapa teman-teman bisa ngumpul. Kalau tidak salah pada saat itu ada sekitar 10 orang, dan kali ini kami hanya berlima, teman-teman. Jadi yang lainnya juga mungkin ada beberapa kesibukan dan ada acara, tapi yang penting kita bisa tetap ngumpul, ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol ya, sambil menikmati perjalanan di hari libur. Beli Pak, orang-orang sini. Kayak di Bali. Ini loh Pak. Ini ukir-ukiran ini loh, bagus loh. Makan. Makan. Oh. Setelah kami ketemu tadi, jadi kita pesan minum, ada pesan kopi, pesan jahe, pesan susu, kita juga pesan snack. Tadi di sana ada tahu ya yang cukup enak, dan pisang goreng, dan kami juga pesan Indomie. Nah, kami lanjutkan menuju ke daerah New Selo. Jadi daerah New Selo ini daerah yang cukup tinggi. Jadi dari tempat kami tadi ngumpul, jadi kelihatan ada tulisan yang cukup bagus. Nah, kami akan coba menuju ke sana. Jadi daerahnya sedikit agak naik. Nah, kalau pakai mobil yang berpenggerak ban depan, jadi kalau di sini cukup ekstra hati-hati. Jadi kalau misalnya pakai Avanza atau pakai ban penggerak roda belakang, mungkin masih aman, teman-teman. Nah, kalau lokasinya berada di atas ya. Nah, kami akan menuju ke sana dulu. Jadi kami melihat situasi di sana kira-kira seperti apa. Kalau lokasinya bagus, mungkin suatu saat nanti kami akan kembali lagi ke sini liburan bersama keluarga.
Oh, baru masuk. Oke, kalian ini dulu. Niki mau anak. Oke. Oh, ini satu. Oke. Coba jam. Alah, wes. Cukup. Setelah kami ngambil dokumentasi di daerah New Selo ini, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Jadi karena udah siang ya, dan di beberapa bagian daerah ini sudah kelihatan mendung, jadi khawatirnya nanti akan turun hujan. Jadi saya beserta Pak Arif dan Pak Narto dan Gopal nanti menuju ke arah Muntilan, dan Pak Erwin dan Mas Bito melanjutkan perjalanan pulang, jadi menuju ke Boyolali, Klaten, dan Solo. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing trip pendek kami hari ini. Kami akan sharingkan kembali perjalanan atau trip touring berikutnya. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety riding.